lebih dari 10 detik dia berhenti nafas. Lebih dari 10 detik. Itu selama berapa kali pada saat tidur biasanya? Bisa berulang-ulang, bisa sampai ratusan kali. GERD. GERD. Oh, justru juga ngaruh ke GERD, Dok. Iya, beberapa. Kok bisa ya, Dok ya? Coba nafas waktu tidur, kamu bayangin nafasnya ketutup. Coba pegang hidung gini, nafas, mulutnya ketutup. Oh iya. Dorong nggak? Oh iya, tersendat di ini ya, pencernaan ya. Lama-lama isi lambungnya jadi kedorong. Asam lambungnya naik juga. Itu. Iya. Jadi salah satunya dia asam lambung. Kenapa ya sakit mah ya tahu-tahu gitu. Padahal makannya teratur. Itu salah satu juga. Halo pemirsa Bincang Sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menyenangkan ya. Berjumpa lagi dengan saya, Nabila Karisti. Nah pemirsa Bincang Sehat, tahukah Anda kalau ternyata pada saat kita tidur, kita dapat mengalami yang namanya sleep apnea nih. Kira-kira apa itu sleep apnea? Kita saksikan dulu yuk tayangan video berikut ini. Apa Anda sering merasa tetap mengantuk dan tidak merasa segar setelah bangun tidur walau telah tidur lama? Waspadai, jangan-jangan Anda mengalami sleep apnea. Sleep apnea adalah terjadinya henti napas pada seseorang saat tidur. Beberapa gejala yang muncul saat penderita mengalami sleep apnea antara lain mengorok keras. Henti napas bisa terjadi mulai dari beberapa kali hingga ratusan kali. Terbangun dari tidur atau batuk-batuk pada malam hari, hingga sulit tidur atau insomnia. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai sleep apnea, kita akan membahasnya nih bersama dengan Dr. Daniel Thomas Surya Disastra, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dokter, gimana kabarnya? Sehat, dokter? Sehat sekali, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Iya, terima kasih dokter sudah berkesempatan untuk ngobrol langsung nih kita ya, untuk membahas soal sleep apnea. Kayaknya juga banyak masyarakat yang belum familiar nih dengan sleep apnea. Kira-kira apa itu sleep apnea, dok? Ini ya salah satu istilah, ternyata itu adalah salah satu gangguan tidur yang ciri-cirinya adalah dia terhenti nafasnya waktu tidur. Waktu tidur ya? Bisa terjadi berulang kali dalam satu episode satu malam, juga bisa lamanya juga bisa lebih dari 10 detik sampai menit gitu. Tapi lebih sering kalau kita anggap sleep apnea itu kalau sudah dianggap lebih dari 10 detik dia berhenti nafas. Lebih dari 10 detik? Itu selama berapa kali pada saat tidur biasanya? Bisa berulang-ulang, bisa sampai ratusan kali. Gitu. Ya. Jadi kalau sampai begitu biasanya itu cukup berat. Gitu. Jadi sangat mengganggu sekali kalau ini. Apa yang berbahaya ketika misalnya nafas terhenti gitu pada saat tidur? Oksigen ke otak berkurang. Dan pada saat tidur kan dia rileksnya maksimal, jadi itu lebih berbahaya karena orang tidak sadar, gitu. Sehingga itu menyebabkan beberapa metabolisme terganggu, juga tekanan darah juga bisa mendadak tinggi, dan juga aritmia jantung. Aritmia jantung juga berpengaruh juga bisa ya ternyata, berpengaruh kepada aritmia Jadi jantung. irama jantung bisa berubah. Makanya sering kan kejadian waktu bangun tidur bisa tiba-tiba serangan jantung atau itu. Ya, itu gejala awalnya mungkin dari sleep apnea tadi. Kalau yang berat. Gitu. Kalau yang berat ya. Gitu. Dan itu artinya berarti pasien atau individu yang mengalami sleep apnea tidak menyadari dong, dok, pada saat tidur, karena kan ketika nafas terhenti dia juga tidak sadar kalau ternyata nafasnya terhenti. Dia tidak menyadari, betul, karena dia waktu itu kejadian dia sedang tidur. Yang menyadari biasanya pasangan atau teman orang lain yang tidur yang dalam menyadari, satu kamar. ya itu kadang-kadang itu yang sekarang mulai concern pasangannya yang mulai itu. Istri-istri biasanya lebih membawa suaminya malah protes, saya nggak kenapa-napa kok dibawa gitu. Istri yang komplain, ngoroknya kenceng banget katanya, atau waktu ngorok dia
berhenti, tiba-tiba berhenti, berapa detik lama, nah itu panik tuh, dibangunin gitu, bangunin suaminya marah-marah, Iya, karena disangka istrinya itu kan, ganggu orang tidur Iya, gitu, iya, padahal iya. istrinya bangunin takut dia takutnya itu, terhenti jantung atau seperti apa. iya beberapa. Artinya berarti ditandai dengan mendengkur itu ya, selalu mendengkur sleep apnea atau seperti apa dok? Kebanyakan sih memang beberapa gejala memang mendengkur, tapi ada beberapa orang yang dengan sleep apnea itu juga tidak ada dengkuran juga, gitu. Tapi lebih sering memang kejadian yang mendengkur keras, dengkuran keras itu biasanya karena hambatan dari saluran udara itu, jadi obstruksi, dia aliran nafasnya terhenti, dia berusaha bernapas, jadi dia keras suaranya. Oke. Gitu. Untuk penyebab utama dari sleep apnea sendiri ini apa aja sih dok? Oh iya, kalau sleep apnea sendiri sebenarnya ada dua, ya satu karena gangguan saluran nafas yang disebut obstructive sleep apnea. Yang kedua karena proses di otak yang itu menyebabkan sistem dari pengaturan nafas, itu namanya central sleep apnea. Tapi lebih banyak yang sekarang yang mendengkur itu yang obstructive sleep Yang apnea. pertama Iya. ya, yang obstruktif itu ya dok ya. Yang lebih rawan atau lebih parah begitu ya, yang mana tuh, obstruktif atau yang sentral dok? Sebenarnya sleep apnea itu dua-duanya, tapi yang lebih banyak yang ditemukan memang yang obstruktif itu. Kalau untuk faktor risikonya sendiri nih dok, apakah mungkin karena biasanya kan orang yang mendengkur ini obesitas, begitu, apa itu menjadi salah satu faktor risiko? Betul, kalau yang sering kita temukan memang pasien-pasien sleep apnea itu kebanyakan yang karena ruangan ininya sempit, yang ruangan sempit. Untuk saluran nafasnya gitu ya dok ya? Antara lain ya karena hidung bengkok. Oh, itu hidung bengkok salah juga satu, menjadi salah ya. satunya. Obesitas karena leher besar ini nutup, atau juga ada gangguan amandel besar juga bisa, itu yang Itu obstruktif. berpengaruh ya. Ya. Apa jangan-jangan nggak, ini hanya jokes saja Iya, sih dok? Apa jangan-jangan mereka yang ada tindakan operatif di hidung juga nanti komplikasinya ke sleep apnea juga ya? Justru enggak juga sih. Kalau itu biasanya kalau udah operatif berarti kan mereka melebarkan. Justru Bukan yang mancungin gitu kan, jadi lebih lebar dong. iya lebih luas, lebih mudah lagi Iya, untuk menarik nafasnya gitu ya. Kalau itu biasanya karena lemak-lemak itu yang nutup gitu. Jadi rongga ini agak lebih itu. Lidah juga. Oke. Biasanya beberapa yang kalau kita buka mulut itu rongga mulutnya sampai nggak kelihatan. Karena ketutup lidah sama ininya. Iya. Itu yang justru menjadi salah satu faktor risiko juga. ya, untuk mengidap yang namanya sleep apnea. Iya. Untuk usia sendiri nih dok, seperti apa tuh? Usia sih memang kalau memang ada obesitas sih usia dari muda sampai usia lanjut memang biasa. Yang paling rentan ya? Yang paling rentan memang usia lanjut. Usia lanjut yang justru paling rentan, yang paling banyak dalam kasus sleep apnea selama ini gitu ya dok ya? Dan dia juga udah ada komorbid juga, penyakit-penyakit lain misalnya, Penyakit penyerta diabetes, rokok, Nah, juga salah satu menjadi faktor risikonya. minum alkohol, ya itu juga salah satu juga yang bisa mencetus, ya. Mencetus untuk sleep apnea. Untuk anak-anak sendiri ada kemungkinan juga berarti dok sleep apnea? Ada, iya. Makanya bisa dideteksi juga dengan alat itu dari usia anak-anak juga ada yang pakai sleep test juga dipakai gitu. Itu kalau dari anak-anak penyebabnya apa tuh dok? Sama Ya? Sama, obesitas atau memang ada kelainan saluran nafas gitu, yang blocking. Jadi dia nafasnya kebanyakan ada beberapa yang mendengkur juga. Iya, gitu, yang anak-anak mendengkur. gitu waktu tidur. Bayi juga ada, gitu, ya. Tapi apa semua yang mendengkur itu berarti rentan untuk sleep apnea? Beberapa, tapi kita pastikan kalau itu mendengkur itu mengganggu nggak dengan kadar oksigen yang turun atau tidak, gitu. Itu yang kita bisa pantau juga, gitunya. Ya. Untuk jenis kelamin tertentu ada nggak nih kira-kira dok? Sama sih. Gitu. Sama ya, perempuan, laki-laki perempuan sama ya. Yang Asal penting
berat badan idealnya aja yang penting gitu. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasannya karena kita akan rehat dulu sejenak. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia, Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang Sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih, Dok? Jadi kira kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. A program that brings the world to your screen through insightful dialogues, exploring various issues with international figures. How do you view this? It gives more visibility to Indonesia in France. Revealing various facts regarding bilateral, regional, and multilateral cooperation in numerous sectors. Welcome back, Mr. Ambassador, to our second segment. I'm Grazia Simajuntak, the producer and host. And I'm your host, Arya Sidiara. Join us on International Corner. Jadilah yang lebih dulu dalam menerima informasi yang tengah menjadi perbincangan di jagat publik. Sebelumnya Mary Jane sudah mengajukan gerasi namun ditolak. Kami sajikan dengan narasi dan infografis yang mudah dicerna oleh halayak. Desain mengotak dengan streamline-nya membuatnya tampak gahar sekaligus elegan. Saksikan hanya di Perantara, tayang setiap hari Minggu di portal antaranews.com. Dan setiap hari Senin di kanal YouTube Antara TV Indonesia. Pastikan tidak ketinggalan setiap episodenya. Baik pemirsa, Anda kembali lagi di Bincang Sehat, masih bersama dengan Dr. Daniel Thomas Surya Disastra, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Kita lanjutkan kembali dokter, kita belum membahas mengenai gejala nih, gejala pada sleep apnea ini apa saja nih dok? Oke, gejala sih biasanya kita bagi ya, gejala waktu malam, waktu tidur. Biasanya gejalanya salah satunya mendengkur gitu. Terus sering tersedak ya, nafasnya tersedak dan kadang-kadang gasping. Gitu. Dan terbangun waktu tidur gitu ya. Ya, itu gejala malam tuh biasanya. Kalau gejala setelah bangun itu gejala siangnya. Biasanya bangun pagi sakit kepala kadang-kadang karena kan oksigen kurang ya. Terus kedua konsentrasi jadi terganggu. Ya? Mengganggu performa sehari-hari gitu ya dok ya. Terus yang ketiga ngantukan. Jadi orangnya cepet ngapain aja bawaannya tidur. Padahal malamnya tidur cukup, dia rasanya cepat lelah gitu. Kenapa ya gue cepat lelah ya gitu ya. Ternyata kualitas tidurnya malam harinya kurang bagus. Yang sampai ada yang nyetir sambil nyetir tahu-tahu tidur, yang dibilang microsleep. Microsleep ya. Ngaruh nggak antara sleep apnea dengan microsleep, ada hubungannya nggak? Biasanya sih ketemu yang kayak gitu, ternyata memang dia sleep apnea. Gitu. Jadi ya itu salah satu yang bahaya juga itu gejalanya. Ya, gitu. Sampai nyetir kapal bisa lolos ketiduran gitu ya, lolos gitu. Tahu-tahu belok kemana gitu ya. Ada yang tahu-tahu lagi nyetir pelan-pelan nabrak tiang, itu ketiduran dia gitu ya. Benar-benar bahaya sih ya. Dan itu tadi mengganggu performa harian karena sleep apnea itu ada kaitannya dengan gangguan dari tidur gitu ya. Betul. Jadi kualitas tidurnya yang memang terganggu. Nah, dokter, kalau misalnya kita lihat berarti tadi gejalanya itu tidak hanya pada saat tidur saja
ya berarti ya dokter ya yang perlu ditekankan, berarti juga gejalanya terjadi juga setelah bangun tidur. setelah bangun tidur gitu. Nah, untuk dampak jangka panjangnya nih kalau misalnya sleep apnea kita biarkan, karena kan mungkin ada beberapa yang tidurnya misalnya sendirian begitu ya dokter ya, dan dia tidak tahu kalau ternyata dia mengidap sleep apnea. Ini seperti apa tuh, Dok? Dampaknya biasanya ya yang paling kelihatan tuh tekanan darah. Tekanan darahnya naik. Selalu tinggi? Selalu tinggi dengan obat-obat. Biasanya 1-2 macam aja dia nggak turun. Itu ternyata setelah kita deteksi dia ada gangguan oksigen waktu tidurnya. Jadi itu yang bikin pompanya tinggi, pompa jantung. Terus yang kadang-kadang diabetes juga ya, obesitas. Lagi-lagi obesitas ya? Obesitas malah nambah, karena kualitas metabolismenya waktu malam dia jadi jelek gitu ya. Juga biasanya pikun, gangguan memori. Ya, kalau minjem duit suka lupa bayar. Apalagi, itu paling bahaya tuh, Dok. Iya, itu ya. Jadi penting juga ke performa otak kita, jadi pengaruh itu. Karena pengaruh tadi ya oksigen yang memang tidak. Dan GERD. GERD, justru juga ngaruh ke GERD, Dok. Iya, beberapa. Kok bisa ya, Dok ya? Coba nafas waktu tidur, kamu bayangin nafasnya ketutup. Coba pegang hidung gini, nafas, mulutnya ketutup. Oh iya. Dorong nggak? Oh iya, tersendat di ini ya, pencernaan ya. Lama-lama isi lambungnya jadi kedorong. Asam lambungnya naik juga. Itu. Jadi salah satunya dia asam lambung. Kenapa ya sakit mah ya tahu-tahu gitu. Padahal makannya teratur. Itu salah satu juga. Komplikasi ke situ ya, Dok ya. Kalau untuk Ya. stroke sendiri? Stroke darah tinggi kan. Oh darah iya, tinggi, dari hipertensi ya, Dok ya. Oksigen juga lama-lama terganggu ya. Nah, kira-kira untuk individu yang mengalami sleep apnea begitu ya, Dok ya, kapan sebaiknya untuk mempertimbangkan yang namanya mungkin perlakuan polisomnografi gitu ya, Dok ya? Seperti apa tuh, Dok? Nah, salah satu cara mendeteksi adanya kita gangguan sleep apnea itu salah satu kita pakai polisomnografi. Ya, polisomnografi kan kita buat mendeteksi terjadinya sleep apnea ini berapa kali dalam semalam dia tidur, oksigen yang tercapai itu bisa sampai berapa rendahnya, terus berapa detik dia sampai berhenti nafasnya, sampai bisa berapa puluh detik gitu. Itu yang mengganggu, dan saturasi oksigennya bisa sampai berapa itu dideteksi dengan polisomnografi ya. Nah, orang biasanya mulai aware sekarang, udah sering datang ke poli saya, mulai dibawa sama istrinya kadang-kadang, atau dia sendiri bilang kok performa saya agak menurun, Dok, konsentrasi ini setiap kali bangun tidur nggak enak. Udah bagus sekarang, awareness-nya lebih bagus. Jadi dia udah, karena media lebih banyak edukasi, jadi sekarang beberapa langsung datang sendiri. Gitu. Sudah ada kesadaran sendiri begitu ya, karena merasa performanya tidak seproduktif sebelumnya gitu ya, Dok ya. Ngantukan. Terus istri juga biasanya, pasangan juga kalau yang bawa sama istri bilangnya karena dia berhenti napas nih, Dok, disaksikan sama pasangannya. Jadi ini ngoroknya keras banget. Terus sampai berhenti, Dok. Nah, itu dia khawatir. Nah, dia langsung periksa. Dan memang hasilnya jelek semua gitu. Ya, gitu. Berarti dalam satu kali siklus tidur ada berapa kali terjadi terhentinya napas gitu pada saat sleep apnea itu? Paling banyak berapa biasanya, Dok? Kita bisa hitung dengan indeks itu. Biasanya yang ringan itu di bawah 5 itu masih normal. Di antara 5 sampai 10 itu udah sedang ya. Dan di atas 30 kali itu udah berat gitu. Jadi itu indeks yang perlu itu waspada ya. gitu ya. Gitu.
Oke, untuk pengobatannya nih, tadi kan untuk mendeteksinya begitu ya dok. Ya, untuk pengobatannya metodenya ada apa aja nih dok untuk sleep apnea? Ada ya, biasanya kalau kita setelah polisonografi dilihat gejalanya itu sleep apnea tipe sedang atau berat, kita sarankan untuk memberikan ada terapi. Terapinya bisa satu, turunin berat badan kalau memang dia obesitas. Yang paling utama itu ya? Ya, itu. Yang kedua, dengan metode yang non-invasif. Jadi non-invasif itu nggak bedah ya. Oke, tidak bedah itu ya. bisa pakai alat modifikasi buat mulut atau pakai alat continuous positive airway pressure. Jadi tekanan udara yang continuous dipasang waktu malam dia tidur buat membuka saluran nafas gitu. Karena dia dengan alat nafas sendiri dia nggak bisa buka gitu. Dan dia dipakai terus sampai bangun gitu. Beberapa setelah kita berikan, suara dengkurannya hilang. Berpengaruh pada suara dengkuran juga salah satunya ya? Suara dengkuran hilang, istri senang, dia bangunnya pun segar. Iya. Nah, setelah itu kerjaan beberapa ya testimoni bilang, wah, kok saya jadi lebih produktif pikirannya itu. Kalau itu biasanya yang masih usia-usia kantor kerja gitu. Sampai dia beli lagi yang portable buat keluar kota gitu jadinya. Saking memang efektif untuk itu iya, ya, membantu dia banget gitu. Untuk tidak sleep apnea atau gangguan tidur juga ya dok ya. Iya. Kalau untuk misalnya mengubah posisi tidur gitu pada saat tidur, penting nggak sih dok dan berpengaruh nggak untuk mengurangi sleep apnea tadi? Kalau beberapa ya yang disarankan memang karena sleep apnea itu tidurnya jangan telentang gini. Ya, kalau dia telentang otomatis lidahnya nutup. Ya. Kalau ini yang belum ada terapi, intervensi sama sekali ya. Dicoba tidurnya miring. Itu beberapa dari pasien yang ngomong, dok kalau dikasih tidur, kalau dengkur kita miringin dok, didorong. Supaya hilang suaranya katanya, napasnya. Bisa begitu ya Ya, dokter? karena lidahnya kedorong, kebuka, jadi saluran nafasnya lebih longgar gitu. Tapi lama-lama yang sakit leher sama pinggang, kan tidurnya miring terus gitu. Jadi lebih baik diobatin ininya ya, pakai alat. Iya. Ya, Berarti gitu. metodenya hanya itu saja, dokter ada lagi? Yang operasi. Yang operatif juga Ya, ada? operatif itu biasanya dilakukan oleh teman sejawat dari bidang THT. Dia untuk melebarkan saluran rongga mulut dan uvula di belakangnya dibuka. Ya. Jadi dilebarin rongganya jadi lebih lebar. Dan itu memang perlu dilakukan ya dok ya? Tergantung. Oke. Tergantung. Kalau dia dengan alat udah bisa. Sudah cukup. Tidak perlu tindakan operatif. Ya. Oke. Kan merubah struktur kalau itu. Oh iya, Ya. betul. Dan nggak semua orang berani. Berani uangnya juga. Oh iya. Ya kan? Ya. Benar-benar dok. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, namun setelah jeda yang satu ini. Para penderita sleep apnea sering tidak menyadari kalau mereka mengalami sleep apnea karena terjadi saat tidur. Karena itu, penting peranan dari keluarga untuk menyadari kalau ada anggota keluarga yang mengalami sleep apnea. Para penderita sleep apnea sering mengalami keluhan antara lain terbangun dengan mulut terasa kering, merasa mengantuk pada siang hari, bahkan sulit berkonsentrasi. Di tengah ancaman kesehatan global dan penyakit menular yang terus mengintai manusia. Salam bisa, salam bisa, salam bisa, salam bisa, bincang sehat. Bincang sehat bisa. Perbedaan dari pusing sama sakit kepala ini seperti apa sih dok?
Jadi kalau untuk sakit kepala dengan pusing itu yang perlu kita bedakan adalah sensasinya. Hadir menjawab berbagai upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat dengan menghadirkan para narasumber terpercaya untuk membahas berbagai persoalan kesehatan yang ada. Simak dan saksikan selalu Bincang Sehat hanya di Antara. Obrolan seputar isu paling hangat, jangan dengar dari sembarang sumber. Di sini, podcast yang mengundang narasumber pakar dan ahli terpercaya. Podcast Antara on the record, podcast Antara close up. Simak ya, hanya di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Halo pecinta sepak bola Indonesia. Tahu nggak, di 1952 ada Toni Pogasni, warga negara Yugoslavia yang harus lewati lobby politik dulu untuk latih timnas Indonesia. Nah, itu baru satu fakta. Masih banyak lagi hal seru dan fakta menarik tentang sejarah dan sosok-sosok penting sepak bola di tanah air. Saksikan hanya di Sport Antara. Ya, pemirsa Bincang Sehat kembali lagi bersama dengan Dr. Daniel Thomas Suryadi Sastra, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Dokter, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, yang saya ingin tahu nih dok, setelah pengobatan, terutama misalnya tindakan invasif begitu ya dokter ya, biasanya pasien atau penderita sleep apnea ini berapa besar untuk mengalami perbaikan atau terbebas mungkin ya dari sleep apneanya? Ya, biasanya sih kita follow up setelah pemberian alat non-invasif itu, kita lihat 1-2 minggu, kita ukur lagi berapa lama dia ada gejala sleep apnea. Kan tadi bisa sampai 30. Kalau dia sampai di bawah 5 berarti efektif. Gitu, ya. Dan tercapai kalau sampai nggak ada lagi gejala sleep apnea itu dari rekaman alat itu, ya. Kadang kita follow up juga kepatuhannya, kepatuhan dia pakai berapa jam itu kelihatan tuh, ya. Jadi dengan alat itu dan kebocoran kan dia pakai emas. Oke. Emas itu bisa kadang-kadang kalau makainya nggak pas, kita bisa bilang, oh ini kenapa bisa nggak tercapai? Oh ini ada kebocoran. Juga alatnya juga harus kita cek juga beberapa filter, kadang-kadang harus di maintenance juga gitu ya. Itu yang penting follow up dan evaluasinya nanti gitu. Berarti memang tetap harus bertemu dengan dokternya ya untuk mengevaluasi itu. 1-2 minggu atau dia berapa lama, 1 bulan 2 bulan, kalau dia udah ngerti udah kita lepas, dia biasanya lebih bagus hasilnya. Walaupun tanpa alat sekalipun gitu dok? Biasanya alat itu membantu. Jadi kalau tanpa alat nanti akan balik lagi. Dia harus balik kan. Jadi jangan bilang, oh saya jadi ketergantungan alat nih gitu. Ya sebenarnya alatnya kayak wellness gitu. Jadi saya lebih baik dengan pakai alat. Pakai alat. Jadi harus dirubah mindsetnya. Kadang-kadang orang jadi ketergantungan nih gitu. Padahal alat itu kayak kita nge-gym. Membantu. Oh iya. Anggap aja kita olahraga, ya. Jadi badan bangun pagi kan lebih segar, gitu. Jadi tujuannya kita pakai alat biar kita wellness-nya, gitu. Bukan buat obat. Iya, bukan buat menyembuhkan gitu ya dok ya. Tapi buat wellness kita olahraga biar sehat. Ya gitu aja, gitu. Ya. Tapi misalnya pasien yang bisa pasien lakukan begitu dok selama di rumah ketika mereka mengalami sleep apnea, apa aja nih mungkin dari dokter pesan-pesan buat mereka? Biasanya sih ya kita harus lebih aware aja pertama. Jadi dengan pasien yang misalnya keluarga ya kalau memang lebih bisa aware kalau memang dia henti nafas, harus segera kita bangunin
atau dibawa ke tempat untuk deteksi lebih lanjut. Deteksi dini lebih awal lebih bagus hasilnya dibanding udah terjadi dampak penyakit-penyakit darah tinggi, gula darah, stroke juga lama-lama kan bisa juga karena dia kekurangan oksigen, ya. Itu yang harus kita hindari. Jadi deteksi dini lebih awal dan kerjasama dari keluarga lebih cepat menangani ini, menghindari resiko penyakit-penyakit yang lebih berat lagi gitu. Supaya tidak berujung ke komplikasi tadi gitu ya dok ya? Ya, jadi jangan sampai dia masuk ke penyakit yang sebenarnya. Jadi ini kan belum kelihatan ya gitu. Jadi penyakit yang masih bisa diobati gitu ya gitu. Untuk pasien misalnya supaya bisa memperbaiki kualitas tidurnya begitu dok, kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika di rumah? Kualitas tidur dalam hal apa? Sleep apnea atau secara umum? Sleep apnea kan tentu mengganggu ya, nantinya kan akan ke performa harian. Berarti pada saat tidur aja sih secara umum. Secara umum ya? Iya, supaya bukan yang ini. Kalau yang memang ada faktor obesitas atau faktor yang lidah besar ya mau nggak mau dia harus menurunkan berat badan. Gitu. Yang susahnya di situ. Iya. Dan hindari juga minum minuman kafein menjelang tidur, ya minimal jam 4 sore gitu. Jadi jangan terlalu malam gitu, minuman. Olahraga juga jangan terlalu malam. Olahraga batasnya jam atau 4 paling sore. baik kapan tuh dok? Sore. Sore. Iya. Pagi-pagi lebih baik atau Enggak. seperti apa? Pagi bagus. Oh, pagi maksudnya kan bagus ke ya? malamnya gitu. Ya maksimal sampai sore begitu Iya. ya, dok, ya? Dokter, kalau misalnya di rumah sakit IMC sendiri ada berapa banyak kasus untuk sleep apnea ini dok? Oh, untuk kasus sih lumayan banyak ya. Dari beberapa dan sekarang kita sering melakukan deteksi itu mulai banyak sih belakangan ini ya. Bisa 1 bulan 5 kasus kadang-kadang. 1 bulan 5 kasus. Dan itu datang sendiri. Kesadaran sendiri gitu ya, tanpa tadi ya dibawa oleh pasangannya atau beberapa ada yang dari luar kota juga datang khusus buat ngecek sleep test gitu. Dan emang signifikan, bener-bener dia emang butuh gitu alatnya gitu. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan performa harian akan sangat berpengaruh itu ya terhadap kualitas hidup itu ya dok ya. Sama dia waktu bangunnya kok nggak enak dia rasa itu mengganggu juga dia bilang gitu. Ternyata banyak yang nggak terdeteksi, akhirnya penyakitnya oh ini sleep apnea, baru dia seger dia rasanya gitu ya. Yang orangnya mut-mutan juga pengaruh juga tuh ya. Iya. Gampang Yang emosi. Iya. Ternyata kita gali-gali, kualitas tidur malamnya yang jelek gitu. Ya, itu yang pengaruh. Ada relevansinya dengan misalnya insomnia juga nggak nanti misalnya sleep apnea ini? Karena kan mungkin jadi ngantukan, kemudian setelah ngantukan pada saat siang misalnya akhirnya tidur, kemudian pada malam jadi sulit untuk tidur lagi, tapi akhirnya larut gitu tidur. Itu seperti apa dok? Insomnia juga salah satu gangguan tidur juga sih, tapi dia berjalan berbarengan kadang-kadang ya. Tapi bukan termasuk salah satu sleep apnea. Dia. Insomnia penyakit gangguan tidur juga ya. Tapi kadang-kadang barengan. Karena dia kualitas tidurnya jelek, lama-lama makin jelek, dia jadi berusaha untuk memperbaiki sendiri, malah jadi susah tidur karena moodnya jadi jelek gitu, ya. Itu pengaruh jadinya ke psikologis. Ya, itu dia. Kalau untuk di rumah sakit IMC sendiri, misalnya untuk terapinya sendiri ini ada apa aja nih dok untuk metode pengobatannya dok? Biasanya kita lakukan yang paling non-invasif, yang paling banyak ya, karena beberapa lebih senang dengan alat dia pakai. Jadi untuk modifikasi lifestyle juga penting, juga
dengan pemakaian continuous positive airway itu beberapa kita trial masih bisa dilakukan tes dulu nyaman apa enggak, itu namanya adaptasi. Dia biasanya setelah dilakukan ini, oh nyaman, enak, dilanjutin, dia beli bawa pulang ke rumah gitu. Dan nanti setelah beberapa waktu kita evaluasi lagi. Ya. Bisa nggak ketika misalnya dengan menggunakan alat begitu ya dok ya, akhirnya kualitas tidur kan jadi baik, terbiasa menjadi lebih baik begitu, lama-lama nanti lepas alat dan akhirnya sembuh atau terbebas dari sleep apnea? Biasanya dia kualitas itunya sudah membaik, dia kadang-kadang dia lebih senang pakai alat gitu. Tapi kadang-kadang lupa, ada juga yang lupa beberapa, tapi masih bisa terkontrol gitu. Tapi disarankan sih tiap kali tidur diharapkan dia pakai lebih safety. Jadi gitu, kayak punya satpam deh. Jadinya kalau waktu dia berhenti nafas kita nggak ada yang jaga kan lebih resiko gitu. Ya. Jadi lebih bagus disarankan kalau memang belum ada perubahan slimming atau apa, ya lebih aman dipakai gitu. Nah terakhir nih dok, pesan untuk masyarakat supaya lebih aware dari gangguan tidur nih terutama. Ya, kesehatan tidur itu penting untuk menjaga jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit yang lebih serius lagi. Jadi perhatikan kesehatan dan sleep hygiene yang bagus. Jadi pentingnya itu di situ kita metabolisme lebih bagus, tekanan darah lebih bagus, juga kebiasaan-kebiasaan jelek seperti merokok berlebihan, makanan-makanan yang tidak sehat, ya, juga sama minuman alkohol juga ya dihindari, itu lebih bagus ya. Oke baik dokter, terima kasih banyak ya dokter untuk bincang-bincangnya, dan demikian tadi ya pemirsa kita sudah menyimak bersama nih mengenai sleep apnea. Serta pemirsa yang misalnya punya gejala-gejala tentang sleep apnea wajib nih untuk memeriksakan diri ya supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Kalau begitu saya Nabila Karisti pamit undur diri pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk menyaksikan Bincang Sehat hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit beserta dengan dokter juga pamit ya dokter ya. Sampai jumpa.